Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-110 dan 111 dari suratul Isra, yaitu dua ayat terakhir dari suratul Isra yang disebut juga sebagai surah Bani Israel. Dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyeru Allah dengan nama-namanya yang penuh dengan kebaikan yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Allah memerintahkan Rasulnya supaya menyeru Allah, supaya Rasulullah menyeru Allah dengan Al-Asmaul Husna, yaitu nama yang mana saja. Allah memiliki banyak nama. Allah di dalam hadis Nabi disebutkan memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Nah, pilihlah dari yang banyak itu nama Allah yang mana saja yang sesuai untuk kita seru di dalam permohonan-permohonan kita ketika kita memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam memohon kepada Allah hendaklah dengan memperhatikan adab, yaitu adab ketika memohon atau menyeru Allah, yaitu tidak dengan meninggikan suara sehingga keras sekali dan tidak pula merendahkannya sehingga perlahan sekali. Jadi pilih di antara kedua itu, yaitu tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Rasulnya supaya memujinya, yaitu memuji Allah, yaitu memuji Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah adalah Allah bersifat esa. Nah, keesaan Allah yaitu wahdaniyah, Allah yang esa, yang tunggal, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat itulah Allah dipuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala terpuji disebabkan karena sifat kesempurnaan, karena Allah bersifat esa. Kemudian Allah juga dipuji karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di dalam mengurus kerajaannya. Kerajaan langit dan bumi yaitu ciptaan Allah, Allah mengurusnya sendiri dan tidak susah atau tidak berat bagi Allah di dalam menguruskan kerajaannya ini. Nah, apabila demikian sifat Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah adalah yang sepatutnya dipuji oleh manusia, tidak memalingkannya kepada selainnya, karena memang Allah tidak memiliki sekutu di dalam menguruskan kerajaan ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dipuji karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan penolong dari siapapun, dari makhluknya, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, kuat yang kekuatannya itu sempurna. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala berkuasa, yang kekuasaannya itu di atas segala kekuasaan, maka Allah tidak memerlukan siapapun untuk menjadi penolongnya. Nah, apabila demikian sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dipuji karena sifat kesempurnaannya itu. Memahami Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, maka tidak ada yang mesti dilakukan oleh manusia selain dari mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka di penghujung ayat Allah memerintahkan Rasulnya dan juga memerintahkan kita semua orang-orang yang beriman kepadanya untuk membesarkan Allah sebesar-besarnya, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah dan juga kepada orang beriman supaya menyeru Allah dengan beradab. Kemudian satu lagi yaitu memuji Allah disebabkan karena Allah memiliki sifat kesempurnaan. Inilah sebagai mukaddimah dari dua ayat yang akan kita pelajari, yang merupakan dua ayat terakhir dari suratul Isra, yang ayat ini juga disebut oleh Rasulullah sebagai ayatul izzi, yaitu ayat keperkasaan. Mengapa disebut sebagai ayat keperkasaan? Karena ayat ini menerangkan tentang Allah yang maha perkasa. Keperkasaan Allah adalah Allah itu esa dengan dirinya sendiri mengatur alam semesta ini dan tidak memerlukan penolong dari siapapun. Dan apabila memahami sifat kesempurnaan Allah sedemikian rupa dan tidak dimiliki oleh siapapun atau apapun makhluk yang ada di alam semesta ini, maka tidak ada yang patut dibesarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah adalah yang maha besar. Maka mudah-mudahan insya-Allah dua ayat yang kita pelajari ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan meneguhkan keyakinan kita sehingga kita istiqamah di dalam mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lebih terpuji, yang lebih mulia dari seorang hamba, melainkan apabila seorang hamba itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki sifat sempurna. Mudah-mudahan insya-Allah dengan selesainya pula surah Al-Isra ini kita bahaskan, yang isinya menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, karena memang surah Al-Isra ini turun di kota Mekah, dan ciri khas dari ayat-ayat yang turun di kota Mekah adalah menerangkan tentang perkara keimanan atau perkara akidah. Maka mudah-mudahan insya-Allah ayat-ayat yang kita pelajari selama ini, mulai dari awal suratul Isra sampai akhir yang kita pelajari dalam pertemuan ini, insya-Allah mudah-mudahan menambah wawasan kita, yaitu meluaskan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi rasanya yang lebih berharga dalam hidup kita melainkan iman yang ada di dalam dada. Kita berharap dengan iman itu kita hidup ketika kita menjalani hidup di dunia ini, dan dengan iman itu kita pula mati, yaitu dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan kembali bersama dengan orang-orang beriman di dalam syurga, di dalam redha ilahi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahaskan tentang tafsir ayat, terlebih dahulu kita membaca dan menterjemahkannya terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ud'u Allaha aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengatakan apa yang mesti dikatakan. Ud'u, serulah atau panggillah Allah, Allah, panggil Allah, yaitu dengan menyebut namanya Allah, atau awid'u, atau serulah atau panggillah Allah dengan menyebut namanya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ayyam, yang mana saja, maknanya nama yang mana saja, nama Allah kah, nama Ar-Rahman, atau nama yang lainnya, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ma tad'u, yang mana saja yang kamu seru, falahu, maka kepunyaannya lah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang penuh kebaikan. Setiap nama Allah itu berisi kebaikan. Wala tajhar, dan janganlah kamu meninggikan suaramu bisalatika, dalam salatmu. Wala tukhafit biha, dan jangan pula merendahkan suara sehingga tak terdengar sama sekali apa yang dibaca. Wabtaghi, dan carilah baina dzalika, di antara keduanya, sabila, jalan, maknanya carilah jalan tengah di antara keduanya, tidak terlalu tinggi suara dan tidak pula terlalu rendah. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang lam yattakhidh, tidak mengambil, walada, anak, yang tidak mengambil anak, walam yakun lahu, dan tidak memiliki syarikun, sekutu, fil mulki, dalam kerajaannya, walam yakun lahu, dan tidak memerlukan baginya, waliyun, penolong, minadzulli, karena kehinaannya. Tidak, Allah bukanlah yang hina, yang memerlukan penolong, bukan. Wa kabbirhu, dan agungkanlah dia, Allah, takbira, dengan sebesar-besar pengagungan, atau besarkanlah Allah dengan sebesar-besarnya. Kita baca dari awal langsung, kemudian setelah itu kita pindah ke tafsir ringkas, kemudian setelah itu barulah tafsir yang lebih terperinci. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, nama yang mana saja yang kamu seru, maka kepunyaannya lah nama-nama yang penuh dengan kebaikan. Dan janganlah kamu meninggikan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya, dan bukanlah dia yang hina, yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar-besar pengagungan. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah adalah yang diseru, kemudian Allah adalah yang dipuji. Ya, pujilah Allah, serulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serulah Allah menggunakan atau dengan menyebut nama-namanya. Allah memiliki banyak nama, maka pilihlah mana nama yang sesuai dalam seruan kita, dalam panggilan kita. Kalau berkaitan dengan rahmat, serulah Allah, ya Rahman. Apabila berkaitan dengan rezeki, ya Allah, ya Razzaq. Kalau kita ada persoalan kemudian tak kunjung mendapatkan penyelesaian,
ya Allah ya Fattah dan lain sebagainya. Maka serulah Allah, yaitu panggillah Allah dengan menyebut namanya, karena ketika kita menyebut nama Allah, disebut kita mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita pula. Apabila kita menyerunya, maka Allah akan menjawab. Serulah Allah, hanya saja dalam menyeru Allah mestilah memperhatikan suara yang kita keluarkan. Jangan sampai terlalu tinggi suara sehingga berteriak, memekik. Kemudian jangan pula sampai rendah sehingga tak terdengar sama sekali. Maka carilah jalan tengah. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Bakar di dalam menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat perlahan sekali. Juga ketika dalam membaca Al-Qur'an dengan suara yang sangat perlahan sekali sehingga tak terdengar. Kemudian Rasulullah juga menjumpai Umar bin Al-Khattab dalam berdoa atau dalam membaca Al-Quran dengan suara yang sangat tinggi sekali. Maka Rasulullah pun bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau rendahkan suaramu? Sangat perlahan sekali. Abu Bakar menjawab, sebab aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat maknanya menyampaikan hajat, menyampaikan apa keperluan kita, permintaan kita, dan tak perlu aku untuk mengeraskan suaraku karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang ku minta. Bahkan kalau aku tak meminta pun Allah tahu apa yang ku minta, yang aku perlukan, maka tak perlulah aku meninggikan suaraku. Kemudian Rasulullah bertanya pula kepada Umar, wahai Umar, mengapa engkau tinggikan pula suaramu ketika engkau membaca Al-Quran atau berdoa? Umar menjawab, karena dengan suara tinggi itu aku akan mengusir syaitan yang mencoba untuk menggangguku. Maka Rasulullah menjawab, ahsant, kepada masing-masing mereka. Masing-masing baik di dalam membaca Al-Quran atau di dalam berdoa. Hanya saja Rasulullah memberikan nasihat, wahai Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Wahai Umar, perlahankan sedikit suaramu. Jadi di antara keduanya itu, jadi yang satu terlalu perlahan, yang satu lagi terlalu tinggi. Yang terbaik adalah pertengahan di antara keduanya. Begitulah Rasulullah SAW membimbing para sahabat, karena Rasulullah mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang kita pelajari ini, yaitu untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Namun ada sebab turun ayat ini yang akan kita bahas dalam tafsir nanti insya-Allah. Maka ketika kita sekarang berdoa kepada Allah, umpamanya apabila kita sebagai pemimpin dalam berdoa, umpamanya imam dalam berdoa, atau ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita salat, kita membaca Al-Quran, maka jangan imam membaca Al-Quran dengan suara terlalu tinggi, kemudian jangan pula dengan suara terlalu rendah sehingga dia sendiri yang dengar, makmumnya tak dengar. Nah, maka carilah jalan tengah, yaitu suara kita sampai ke makmum yang paling belakang dan tidak pula terlalu tinggi sehingga membuat telinga tidak nyaman. Nah, jadi pilihlah jalan keduanya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah pertengahannya, yang tengah-tengah itu. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang diseru oleh manusia, yang dipuji oleh manusia. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan dua ayat ini betul-betul mudah untuk kita pakaikan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-110, Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Perintah Allah, serulah wahai Muhammad,
Serulah Allah itu dengan Allah, serulah Allah itu dengan Ar-Rahman. Apabila kita lihat buku-buku tafsir, ada memuatkan sebab turun ayat ini. Sebab turun ayat ini dalam satu riwayat disebutkan, suatu ketika pada suatu malam Rasulullah SAW salat. Ini di kota Mekah, karena ayat-ayat ini turun di kota Mekah. Surah Al-Isra, surah Makkiyah, surah yang ayat-ayatnya turun di kota Mekah. Kota Mekah sebagaimana kita tahu dikuasai oleh kafir Quraisy, orang-orang kafir. Sehingga apabila ada yang beribadah salat tidak mengikuti kepercayaan kafir Quraisy pada masa itu akan dihina, diejek, diolok-olok, bahkan sampai kepada disiksa. Nah, kalau kalangan orang yang lemah atau kalangan hamba sahaya, maka akan disiksa oleh kafir Quraisy. Nah, pada satu ketika Rasulullah salat, sujud, bahkan dalam riwayat yang lain sampai menangis, kemudian terdengar oleh kafir Quraisy Rasulullah menyebut ya Allah, kemudian juga menyebut ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Nah, karena kafir Quraisy mendengar Rasulullah menyebut ya Allah, ya Rahman, maka berkatalah mereka, Muhammad itu tidak menyembah Tuhan yang satu. Muhammad itu menyembah dua Tuhan. Karena dia menyebut ya Allah, satu Tuhan, ya Rahman, satu lagi Tuhan. Nah, ini adalah kebodohan mereka. Maka Allah memerintahkan Rasulnya, wahai Muhammad, serulah Allah, ya Allah, serulah Ar-Rahman, ya Rahman, karena meskipun itu adalah dua nama, tetapi kembalinya kepada zat yang satu. Nah, Allah satu, zat Allah itu satu. Meskipun Allah memiliki nama lebih dari satu. Nama Allah berapa? Banyak sekali. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isma, 99 nama, mi'ah illa wahida, 100 kurang 1. Faman ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya, ulama hadis mensyarahkannya, menjelaskannya, makna menghitung itu menghafalnya, dengan mengetahui kandungan makna setiap nama itu, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Jadi serulah Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya apa lagi yang lain, Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Nah, ketika menyebut nama-nama Allah atau memanggil Allah dengan menyebut nama-namanya, itu bukan bermakna Allah itu lebih dari satu seperti yang difahami oleh kafir Quraisy itu. Apa sebab? Sebab Allah itu zatnya satu tetapi namanya banyak. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, mengapa Allah memiliki nama yang banyak? Maka ada yang memberikan jawaban, yaitu nama Allah itu banyak untuk menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui setiap nama tersebut. Allah memiliki nama Allah. Nah, nama Allah itu adalah nama ke atas zat Allah, namanya zat wajibul wujud, yaitu yang tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki nama zat, yaitu Allah. Kemudian Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah yang menerangkan tentang sifat Allah. Sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman dari kata rahmat. Ar-Rahman itu maknanya yang memberikan rahmat. Nah, yang memberikan rahmat itu disebut pengasih. Maka disebut juga Ar-Rahman, pengasih. Pengasih maknanya yang memberikan rahmat. Jadi nama Ar-Rahman menerangkan tentang Allah yang memberikan rahmat. Yang rahmat Allah itu diberikan kepada semua manusia, semua makhluk tanpa pilih kasih. Maka disebutlah Allah Maha Pengasih. Jadi satu nama Ar-Rahman itu menerangkan tentang sifat Allah. Ada lagi nama Allah berikutnya Ar-Rahim umpamanya, juga menerangkan tentang Allah yang memberikan rahmat.
tetapi hanya kepada orang yang disayangi saja. Maka diterjemahkanlah Allah Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang, yaitu diberikan rahmat itu kepada orang-orang yang disayangi. Umpamanya rahmat yang diberikan kepada orang-orang beriman, orang-orang kafir tak dapat. Umpamanya rahmat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat suka dalam melakukan ketaatan kepada Allah, rahmat ringan untuk menjalankan ibadah meskipun sampai bangun malam, mengorbankan harta benda, mempertaruhkan nyawa sekalipun. Nah, itu adalah rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang beriman. Setiap nama Allah itu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti yang difahami oleh kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah ketika memanggil Allah dengan ya Allah, ya Rahman, Allah itu dua, bukan. Allah itu satu, zatnya satu, memiliki nama yang banyak. Nah, mengapa Allah memiliki nama yang banyak? Karena Allah ingin menerangkan tentang dirinya melalui nama-nama tersebut. Allah terangkan tentang dirinya berkaitan dengan Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah menerangkan tentang dirinya yang memiliki segala sesuatu, Al-Malik. Allah menerangkan tentang dirinya yang suci bersih dari kotoran, kelemahan dan kehinaan, Al-Quddus. Allah yang menciptakan dan memberikan keselamatan, As-Salam. Allah yang memberikan keimanan dan keamanan, Al-Mu'min. Allah yang memberikan rezeki, Ar-Razzaq, dan seterusnya sampailah 99. Pernah mengaji Asmaul Husna? Sudah selesai? Banyak itu 99. Nah, dan kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenalilah Allah melalui nama-namanya. Kemudian melalui perbuatan-perbuatannya. Allah juga melakukan perbuatan yang kita saksikan di alam semesta ini. Kenalilah Allah. Yang menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, ini siapa? Allah. Kemudian yang menghidupkan, mematikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keselamatan, kemudian yang memberlakukan wabah, musibah, ini siapa? Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang berlaku di alam semesta ini juga menunjukkan tentang Allah. Kenalilah Allah melalui nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, dan melalui perbuatan-perbuatan Allah. Nah, Rasulullah SAW menyeru Allah atau memanggil Allah dengan namanya. Nah, kemudian kafir Quraisy mendengarnya, kemudian mempersoalkannya, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun sebabnya adalah sebagai jawaban kepada kafir Quraisy yang mempersoalkan atau menolak seruan Rasulullah bahwasanya Allah itu atau Tuhan itu lebih dari satu. Ditolak. Perkataan mereka itu tidak betul. Apa sebab? Sebab di dalam keyakinan orang-orang beriman, Tuhan itu adalah satu. Ud'ullah, serulah Allah, awid'ur Rahman, atau serulah Ar-Rahman. Oh, berarti kita dapat dalil, yaitu sandaran bahwasanya kita diperbolehkan untuk menyeru Allah dengan menyebut nama-namanya. Biasanya kita menambah kata ya sebelumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Ayyamma tad'u, nama yang mana saja yang kamu seru. Oh, bermakna kita boleh untuk memilih mana saja nama yang dimiliki oleh Allah. Falahul asmaul husna, maka kepunyaannya lah al asmaul husna. Maksudnya adalah setiap nama Allah itu baik. Al asmaul husna, nama-nama yang penuh dengan kebaikan. Di mana letak kebaikan nama Allah itu? Pertama, letaknya adalah setiap nama Allah itu menerangkan tentang Allah. Di situ kebaikannya dan tepat. Umpamanya nama Allah Ar-Rahman, Allah yang
menciptakan rahmat dan memberikan rahmat itu kepada siapa saja tanpa pilih kasih. Betul? Tepat? Tepat, benar. Nah, karena nama itu, nama Allah itu sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu penuh kebaikan, yaitu dapat menerangkan tentang Allah. Tapi beda dengan manusia. Ada nama manusia tak sesuai dengan manusianya. Nah, umpamanya manusia itu namanya Sobri, sabar, tapi orangnya tak penyabar. Nah, umpamanya nama manusia itu Abdurrahman, hamba yang pengasih, tetapi manusianya itu tak pemurah, bakhil umpamanya, kikir. Jadi nama manusia tak sesuai kadangkala dengan manusia, meskipun nama manusia itu adalah sebagai doa. Orang tuanya memilih nama itu sebagai doa untuk anaknya, tetapi tak selamanya nama itu sesuai dengan orangnya. Tetapi setiap nama Allah itu menerangkan tentang zat Allah dengan sempurna. Di situ letak kebaikan nama Allah. Yang pertama. Yang kedua, Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah penuh dengan kebaikan. Di mana letak kebaikannya? Memudahkan kita untuk menyeru Allah. Bayangkan kalau kita menyeru seseorang yang orang itu kita tak tahu namanya. Bagaimana kita menyerunya? Oi, oi, oi. Kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu namanya, maka kita akan panggil orang itu dengan namanya. Ya Abdullah. Mudah bagi kita menyerunya. Apa sebab? Sebab kita tahu namanya. Begitu juga lah ketika kita menyeru Allah, karena kita mengetahui nama Allah, maka mudah bagi kita. Ya Ahkamal Hakimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Mudah bagi kita untuk menyeru Allah. Dan kita memang memerlukan Allah untuk diseru. Apa sebab? Sebab kita dalam kehidupan keseharian kita tidak bisa kita menjalankan hidup kita itu dengan diri kita sendiri. Kita memerlukan Allah. Maka ketika kita memerlukan Allah, berarti kita akan menyeru Allah, akan memanggil Allah. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita tidak bisa memenuhi keperluan hidup kita sendiri. Maka ketika yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah, kita hanya berusaha, tetapi kita tidak mampu menjamin rezeki kita sendiri, maka kita akan menyeru Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya Razzaq, urzukna. Ya Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Warzuqna, berikanlah rezeki kepada kami. Ya Razzaq, wahai zat yang memberikan rezeki. Jadi mudah bagi kita untuk menyeru atau memanggil Allah melalui nama-namanya. Kemudian satu lagi, yaitu ketika kita menyeru Allah dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, dan nama-nama itu banyak, menerangkan bahwasanya keperluan kita kepada Allah itu pun banyak. Dan apabila nama Allah antara satu dengan yang lain itu adalah menerangkan tentang yang berkaitan dengan hidup kita, bermakna kita semua yang kita jalani dalam hidup itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memanggil Allah melalui nama Allah yang berkaitan dengan hidup kita. Umpamanya ketika badan kita sakit umpamanya, maka kita berharap kepada Allah supaya diberikan kesembuhan, maka kita akan panggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, wahai zat yang maha menyembuhkan. Ya muzhibal ba's ishfi, wahai yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah penyakit. Jadi kita pilih. Jadi apapun yang kita lalui dalam hidup kita itu, kemudian kita memerlukan Allah untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kita itu, maka ada nama Allah yang bisa kita panggil, yang bisa kita seru. Umpamanya lagi, ada kita berlaku umpamanya kehilangan barang umpamanya, atau lupa di mana yang diletakkan tadi ya. Ketika meletakkannya ingat,
ketika mengambil kembali dah lupa di mana diletakkan. Nah, biasanya kalau dah tua lah, kunci tadi di mana diletakkan ya? Nah, ketika meletakkannya ingat. Nah, tapi setelah berlalu beberapa jam atau beberapa hari, di mana tadi saya letakkan ya? Dah lupa. Nah, dalam keadaan seperti itu, panggillah Allah Subhanahu wa taala. Apa nama Allah yang kita pilih? Ya Allah ya. Terdiam semua. Ya Allah ya Mu'id. Ya Allah yang maha mengembalikan. Kembalikanlah ingatanku ya Allah. Ya Allah ya Mu'id. Ya Allah kembalikanlah ingatanku ya Allah. Tadi aku ingat, sekarang lupa. Ingatkan kembali. Beri aku ingatan kembali. Ingatkan. Buat aku ingat kembali apa yang aku sekarang ini lupa. Ya Allah ya Mu'id. Maka apabila kita mempelajari nama-nama Allah itu, maka akan mudah bagi kita untuk memilih mana nama yang sesuai yang kita panggil ketika kita menjalani kehidupan kita. Yang pasti setiap kita menjalani kehidupan kita itu ada saja yang tidak bisa kita selesaikan dan kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita seru Allah. Yang mana saja nama yang kita seru, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana saja nama yang dipilih, itu nama adalah nama yang penuh dengan kebaikan. Jadi jangan dipisah-pisahkan atau dibeda-bedakan bahwasanya nama yang satu lebih baik dari nama yang lainnya. Tidak. Ini nama Ar-Rahman ini lebih baik dari Ar-Rahim. Bukan. Semua nama itu adalah nama Allah. Ketika kembali kepada Allah, menerangkan tentang zat Allah, maka semuanya adalah baik, penuh dengan kebaikan. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Dan janganlah kamu mengangkat suaramu dalam salatmu, dan jangan pula merendahkannya. Ayat ini masih penggalan kedua dari ayat yang ke-110. Ada pula sebab turunnya, yaitu sebab turunnya adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih di Mekah, apabila salat membaca Al-Quran, karena di dalam salat itu kita membaca Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara tinggi keras, terdengar oleh kafir Quraisy. Apabila kafir Quraisy mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, maka mereka mengejek atau mengolok Rasulullah, mengolok Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, bahkan sampai mengolok Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Maka Allah perintahkan Rasul, jangan tinggikan suaramu sehingga terdengar oleh kafir Quraisy. Wala tukhafit biha, dan jangan pula kamu merendahkannya. Merendahkan di sini yaitu memperlahankan suara. Kemudian sahabat, semestinya sahabat itu mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah, karena isinya adalah pelajaran, petunjuk. Nah, apabila terlalu perlahan, sahabat pula tak mendengarnya. Maka Allah perintahkan Rasul, tinggikan sedikit suaramu sehingga didengar oleh para sahabat, dan jangan terlalu tinggi sehingga didengar oleh kafir Quraisy. Nah, ini sebab turun ayat ini. Jadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan membaca Al-Quran di dalam salat. Tetapi ada pula ulama tafsir menyebutkan, enggak, di sini ini bukan berkaitan dengan membaca Al-Quran. Karena makna bisalatika di sini, salat maknanya adalah bidu'aika, yaitu doa. Karena salat itu maknanya doa. Kita mengerjakan salat maknanya kita berdoa kepada Allah. Itu makna bahasanya seperti itu. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan, jangan dalam berdoa suara itu ditinggikan terlalu tinggi, dan jangan pula direndahkan terlalu rendah sehingga tak terdengar sama sekali. Jadi ada dua tafsiran di sini ini, yaitu meninggikan atau merendahkan dalam membaca Al-Quran, atau meninggikan atau merendahkan di dalam
berdoa kepada Allah. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Yang sebaik-baiknya adalah di pertengahan. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Yang terpenting ketika kita membaca Al-Quran adalah kita ingin mendapatkan pelajaran dari membaca Al-Quran, ingin mendapatkan kemaslahatan atau manfaat dari membaca Al-Quran. Jangan sampai kita inginkan kebaikan dari membaca Al-Quran, malah keburukan yang kita terima. Umpamanya seperti kejadian tadi yang menimpa Rasulullah, yaitu inginkan dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan kebaikan, tetapi karena suara terlalu tinggi sehingga didengar oleh kafir Quraisy, kemudian berakibat kepada Rasulullah diolok-olok, kemudian Al-Quran diolok-olok, bahkan sampai kepada mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Ini semasa di kota Mekah. Tetapi ketika Rasulullah sudah sampai ke kota Madinah, ada lagi yang mengolok-olok? Tidak ada lagi. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan ayat ini hanya dipakaikan ketika masa keadaan tidak memungkinkan untuk ditinggikan suara itu sehingga berakibat kepada keburukan, yaitu diolok-olok. Tapi kalau tidak ada akibat buruk yang akan terjadi, maka tidak mengapa, asalkan tetap menjaga adab. Umpamanya pada hari ini ada yang suaranya bagus, kemudian membaca Quran dengan suara yang tinggi, dengan suara tinggi itu bagus bagi pembaca itu, karena ada orang yang baca Quran dengan suara tinggi bagus. Ada pula yang membaca Quran suara tinggi, telinga kita yang sakit. Tapi ada yang dengan suara tinggi, wah bagus sekali. Dia pandai mempermainkan menggunakan suaranya. Maka apabila memang bisa mengindahkan Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu dengan suara, maka persilahkan. Lalu ada pelarangan seperti ini, maka dalam tafsir kita jumpai ini berlaku pada masa Rasulullah di kota Mekah, tetapi tetap juga dengan menjaga adab. Maka kata pertama yang kita munculkan tadi di mukaddimah, yaitu beradab di dalam membaca Al-Quran atau di dalam berdoa kepada Allah. Karena pada hari ini juga kita menjumpai ada yang memimpin muhasabah, yaitu berdoa kepada Allah dengan suara yang tinggi. Dengan suara yang tinggi, karena dengan suara tinggi itu bisa menggetarkan hati, menggetarkan jiwa. Dipersilahkan apabila memang tidak membawa keburukan, kemudaratan. Dan jangan pula terlalu rendah. Terlalu rendah sehingga tak dengar oleh jemaah. Imamnya membaca doa untuk dirinya sendiri. Bagaimana makmum mau mengaminkannya? Apa yang dibaca imam itu? Maka imam kuatkanlah suara sedikit. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan pilihlah jalan tengah di antara keduanya. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini adalah ayat perintah Allah kepada Rasulullah supaya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan. Wa qulil hamdulillah, dan segala puji bagi Allah, dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah maknanya menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Memuji Allah itu maknanya menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Allah memiliki sifat sempurna, yaitu dijelaskan ada 3 penjelasannya dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah memiliki sifat sempurna adalah karena Allah tidak mengambil anak. Allah tidak mengambil anak maknanya Allah Esa, Allah tunggal. Dalam surah Al-Ikhlas disebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Esa, Allah tunggal, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, itu adalah sifat kesempurnaan.
Sebab apabila Allah beranak, itu tidak lagi sifat kesempurnaan. Apabila Allah beranak, bermakna Allah itu sudah menjadi dua. Karena apabila Allah beranak, pastilah anak Tuhan itu adalah Tuhan. Apabila anak Tuhan adalah Tuhan, sudah berapa Tuhan? Sudah dua Tuhan. Apabila ada dua Tuhan, hilang sifat kesempurnaan. Apa sebab? Pastilah Tuhan yang satu akan dibatasi kekuasaannya oleh Tuhan yang satu lagi. Barulah kekuasaan itu tidak terbatas kalau Tuhan itu satu, Esa. Maka ketika Allah mengambil anak, berarti Allah beranak, maka menjadi dua Tuhan. Kalau dua Tuhan, hilang sifat kesempurnaan. Apabila hilang sifat kesempurnaan, maka tidak lagi bisa disebut Tuhan. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan mestilah memiliki sifat kesempurnaan. Dan dalam ayat yang lain disebutkan, kalau ada dua Tuhan, pasti nanti akan berlaku pertentangan di antara dua Tuhan. Dua Tuhan ini akan berkelahi, akan bergaduh. Nah, boleh jadi langit dan bumi ini rusak. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Lau kana fihima alihatun illallah, kalau ada Tuhan selain Allah, di samping Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dua Tuhan, la fasadata, niscaya langit dan bumi ini akan rusak, binasa. Di kendaraan sajalah umpamanya, kalau ada dua supir macam mana? Dua supir dikelok sampai pelampe, maka pastilah yang satu mau belok kanan, yang satu mau belok kiri, maka akan terbaliklah kenderaan itu. Maka sifat kesempurnaan itu ada pada satu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu, tidak beranak. Tidak beranak, tidak memiliki anak seperti yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, atau seperti yang dipercayai oleh orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, mengatakan bahwasanya Uzair bin Allah, Uzair anak Allah. Itu kepercayaan orang-orang Yahudi. Al-Masih bin Allah, Al-Masih Nabi Isa anak Allah. Itu kepercayaan orang-orang Nasrani. Di dalam Islam tidak. Dalam Islam Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan bukan anak dari induknya, bukan. Bukan dari Tuhan yang lain pula, bukan. Allah memiliki sifat kesempurnaan, yaitu tidak beranak. Kemudian ada lagi penjelasan dalam buku-buku tafsir, bahwasanya apabila Allah mengambil anak, biasanya kalau manusia memiliki anak, bagaimana sayang manusia kepada anaknya? Pasti lebih berbanding kepada yang bukan anaknya. Maka terjadilah pilih kasih di situ. Dia lebih menyayangi anaknya berbanding yang lainnya, lebih memperhatikan anaknya daripada yang lainnya. Maka berlaku nanti ketidaksamaan dalam kasih sayang. Maka ketika disebut Allah tidak mengambil anak, menerangkan bahwasanya kasih sayang Allah itu kepada semua sama, tak ada beda, dan itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya anak, kemudian kasih sayang kita berbeda antara anak kita dengan anak orang lain, itulah sifat kekurangan pada manusia, yaitu kasih manusia itu tidak sama kepada semua. Dia pilih kasih, sementara Allah yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih kasih, tidak membedakan antara satu dengan yang lain dalam kasih sayang. Semua makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sama-sama dikasihi. Lam yattakhidh walada. Yang kedua, walam yakul lahu syarikun fil mulki. Allah tidak memiliki syarik. Syarik maknanya sekutu. Fil mulki, dalam kerajaan. Kerajaan maknanya langit dan bumi ini. Dalam menguruskan kerajaan ini, Allah tidak memiliki sekutu. Maknanya Allah mampu untuk menjalankan kerajaannya ini sendiri, tanpa perlu ada pembantu atau sekutu. Tidak, Allah tak perlukan siapa-siapa untuk membantunya dalam menguruskan kerajaan ini. Kerajaan ini hidup,
kerajaan ini bergerak, kerajaan ini dinamis, ada saja sesuatu yang baru yang berkembang. Nah, sampai ke hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak lemah di dalam menguruskan kerajaannya ini. Meskipun dalam pandangan kita ada saja yang berubah, ada saja satu yang baru, ada saja yang bertambah dalam kerajaan ini, tapi bagi Allah tidaklah susah atau tidaklah berat bagi Allah untuk mengurus semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa yang tidak terbatas. Nah, apabila Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, berarti Allah memiliki sifat kesempurnaan. Yang memiliki sifat kesempurnaan maka layaklah untuk dipuji. Nah, yang tidak memiliki sifat kesempurnaan tak layak untuk dipuji. Kita ini layak untuk dipuji sebenarnya. Enggak. Kalau ada orang yang memuji kita, maka kita akan mengatakan, jangan puji saya. Saya pemurah nih, saya bisa memberi ini karena Allah yang memberi harta kepada saya. Kalau Allah tak beri harta kepada saya, mana mungkin saya bisa memberi. Kemudian, oh saya bisa beribadah, saya hadir dalam majelis ilmu ini, jangan puji saya karena kerajinan saya. Enggak. Karena saya rajin, saya bisa sungguh-sungguh terus mengikuti pengajian ini karena Allah beri kesehatan kepada saya. Kalau Allah tak berikan kesehatan, saya terbaring saja, tak bisa saya buat apa-apa. Maka yang semestinya dipuji bukan saya, yang semestinya dipuji adalah Allah. Alhamdulillah, segala puji itu semestinya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tak patut untuk dipuji. Jadi kalau ada juga selain Allah, kita manusia yang juga ingin dipuji, nah bermakna sudah tidak menempatkan diri pada tempatnya lagi. Kalau ada orang memuji kita, maka kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salah kalau mengarahkan pujian kepada saya. Kalau juga memuji saya, maka sebenarnya memuji saya itu adalah dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah berlaku dengan izin Allah. Allah izinkan jadi. Allah tak izinkan tak berlaku apa-apa. Maka semestinya yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli, dan dia Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang hina yang memerlukan penolong, yang hina yang memerlukan penolong. Maknanya semua makhluk yang memerlukan penolong adalah hina karena dia bergantung kepada yang lainnya. Yang memerlukan penolong adalah hina karena bergantung kepada yang lainnya. Umpamanya kita lah, kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi. Untuk bangun pagi itu pun kita bergantung pada Allah. Kalau Allah tidak bangunkan, tak bangun kita. Maka doa kita, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan memohon pertolongan kepadamu aku tidur, dan dengan memohon pertolonganmu aku bangun. Kalau engkau tak bangunkan hamba, hamba tak bangun. Maka ada orang yang ingin bangun pukul 4, pukul 3, tapi Allah tak bangunkan. Sudah terbit matahari baru bangun. Saya mau bangun tadi keinginannya mau bangun, tetapi Allah tidak membangunkannya. Bermakna kita sendiri tak berkuasa ke atas diri kita sendiri. Nah, bermakna kita ini memerlukan pertolongan orang lain, memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bangun, kita memuji Allah, yaitu ketika kita bangun pagi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami di pagi ini dan yang telah menidurkan kami semalam, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Nah, jadi mengapa kita memuji Allah? Karena kita bergantung kepada Allah, karena kita ini adalah hina. Nah, Allah pula la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak didatangi oleh kantuk dan tidak pula didatangi oleh tidur. Nah, itulah sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, dan Allah tidaklah hina
yang memiliki penolong, yang memerlukan penolong. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah dengan sebesar-besarnya. Besarkanlah Allah atau agungkanlah Allah dengan sebesar-besarnya dalam sebutan kita, dalam ucapan kita, yaitu dengan menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian dalam keyakinan kita, dalam kepercayaan kita bahwasanya Allah yang maha besar itu lebih besar dari apapun yang kita anggap besar. Umpamanya besar dari sisi fisik materi, umpamanya apa yang besar? Langit besar? Enggak, Allah maha besar. Karena pencipta yang besar itu lebih besar. Apalagi yang bersifat maknawi, nilai, umpamanya ada orang yang memiliki kebesaran, umpamanya karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena kepintarannya, karena kehebatannya, karena pengaruhnya, maka kita katakan Allahu Akbar. Allah lebih besar dari orang yang kita anggap besar itu. Kemudian ada lagi umpamanya persoalan yang besar, umpamanya karena tak kunjung dapat diselesaikan. Besar betul lah persoalan ini, dah bertahun-tahun hendak menyelesaikannya, tak juga selesai-selesai. Maka kita katakan tidak ada yang besar bagi Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apapun persoalan hidup. Jadi ketika kita memahami Allah maha besar, lebih besar dari apapun, maka terasa selain Allah itu kecil. Diri kita kecil, manusia yang banyak ini kecil, siapapun manusia kecil, sekaya apapun manusia kecil, seperkasa apapun manusia kecil, sebesar apapun ciptaan Allah kecil di hadapan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. 3. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Di ayat yang terakhir ini ada 2. Alhamdulillah pangkal ayat dan Allahu Akbar di akhirnya. Kemudian subhanallahnya di mana? Sementara 3 ini kan dia satu kesatuan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallahnya di ayat pertama dari suratul Isra. Ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tasbihnya di ayat pertama, tahmid dan takbirnya di ayat terakhir. Jadi seakan-akan satu surah ini dari awal hingga akhir adalah satu kesatuan, yaitu mensucikan Allah, memuji Allah, dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita yang kita kerjakan itu isinya itu 3 itu, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika kita rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana, tasbih. Ketika kita i'tidal, rabbana walakal hamd, memuji Allah. 3 itu. Selesai salat, ini pula yang kita ulang berkali-kali. Sampai berapa kali? 33 kali setiap satu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 ini. 3 ini adalah zikir-zikir yang bisa kita gunakan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu kita berdiri, di waktu kita duduk, dan di waktu kita berbaring. Mengapa disebut 3 ini? Karena kita ini salah satu dari yang 3 itu. Keadaan kita kalau tidak duduk, berdiri, kalau tidak berdiri, berbaring. Maknanya setiap saat berzikirlah mengingat Allah, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Kemudian dengan memuji Allah, yaitu dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.